ya. Kita ubah lagi menjadi seperti yang sebelumnya, 126. Nah, dia lari lagi ke TPZ 004, ya, yang warna kuning terus berpindah. Dengan tetap mempertahankan nilai persentase ini ya, 58. Oh. Nah ini ketemu. Nah ternyata hostingnya ini menggunakan Alibaba Cloud LLC, ya, lokasinya di United States. Alibaba Cloud LLC ini adalah milik Cina, teman-teman, ya. Viral sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU jadi prahara pemilu 2024. Dampaknya, nasib pasangan 02 Prabowo Gibran terancam, didiskualifikasi dan pemilu diulang. Perjuangan kita belum selesai. Jaga optimisme bahwa gerakan perubahan masih dan akan terus berjalan. Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap KPU dalam penghitungan suara pemilu 2024 menjadi isu serius. Setelah sebelumnya, KPU sendiri mengakui ada kesalahan sehingga hasil suara C1 Plano di TPS berbeda dengan yang ada di Sirekap. Selanjutnya, kubu Timnas Amin juga telah menduga bahwa Sirekap telah disetting untuk memenangkan paslon 02 dengan penggelembungan suara. Sedangkan dari pihak TPN Ganjar Mahfud juga menemukan kejanggalan bahwa hasil C1 Plano sebelum diupload sudah ada angka berlipat ganda di dalam Sirekap KPU. Yang sangat dahsyat, berbahaya, dan memprihatinkan adalah diduga kuat bahwa website Sirekap KPU terhubung ke data center Alibaba Cloud. IP address tercatat berlokasi di Singapura dan Amerika Serikat. Artinya bukan di Indonesia. Oleh karena menjadi sumber masalah dan berpotensi menimbulkan kekacauan politik, maka mulai digaungkan pecat ketua KPU, batalkan klaim kemenangan, dan diskualifikasi pasangan Prabowo Gibran. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin, mendesak dilakukan investigasi dan audit forensik IT Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Diketahui, publik menyoroti banyaknya dugaan kecurangan dan kekacauan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Sehubungan dengan tuduhan bahwa IT KPU terprogram untuk menggelembungkan suara paslon 02 dan servernya terhubung dengan pihak di luar negeri, RRT dan Singapura, kami mengajak seluruh rakyat peduli pemilu damai, jujur dan adil untuk mendesak dilakukannya audit forensik IT KPU, kata Din Syamsuddin Minggu 18 Februari. Din Syamsuddin juga memberikan rekomendasi jika indikasi kekacauan pemilu 2024 benar terjadi, agar komisioner KPU harus diganti. Kemudian, kemenangan paslon 02 jika terbukti ada upaya untuk penggelembungan suara harus dibatalkan demi hukum dan etika. Jadi, hasil investigasi itu terbukti benar, maka 1. Komisioner KPU harus diganti, dan 2. Kemenangan paslon 02 Prabowo Gibran yang diuntungkan dengan penggelembungan suara tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan etika, ujarnya. Sementara itu, tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang merupakan mantan ketua MK juga ikut angkat bicara perihal sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia menegaskan bahwa dalam sengketa pemilu, jika MK memiliki bukti terjadinya pelanggaran,
maka pihak yang menang dapat didiskualifikasi atau memerintahkan pemilu ulang. Awalnya Mahfud MD berbicara bahwa setiap pemilu, pihak yang kalah akan melakukan gugatan atas dugaan kecurangan. Meski demikian, kadang kecurangan memang benar terjadi dan pihak penggugat tidak selalu kalah. Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud MD setelah menyaksikan sidang pengukuhan 3 guru besar UI di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Februari. Hal itu dia contohkan ketika dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud menemukan bukti kecurangan yang dilakukan pihak pemenang, sehingga dia memutuskan pembatalan hasil pemilu dan dilakukan pemilu ulang. Ketika saya menjadi Ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik, jelasnya. Sebagai informasi, Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dari Paslon 01 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan 03 Ganjar Mahfud versi Quick Count atau hitung cepat pemilu 2024. Namun indikasi kecurangan mencuat ke publik usai beredar sejumlah laporan dari berbagai daerah, mulai dari tidak sinkronnya input data dari C1 TPS ke sistem Sirekap milik KPU dan lainnya. Anies 108, Prabowo 62, Ganjar 34. Tapi pas di scan di Sirekap, coba lihat Sirekap. Kok bisa? Coba lihat Sementara dia 900 dari mana? Iya makanya Anies 118, Prabowo 941, Ganjar 34. Padahal yang di upload apa? Udah 108, 062, 034. Kayak mana?